Halo semuanya. Buat kalian yang belum kenal saya, kenalin, saya Yahya Muhaimin, umur 17 tahun. Di konten kali ini kita akan membahas para pendaki yang hilang di gunung Indonesia. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang baru join, selamat datang. Dan bisa langsung tekan tombol subscribe serta loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Langsung saja menuju ke ceritanya. Yang pertama yaitu Indra di Gunung Muro. Buat kalian yang belum tahu Gunung Muro itu berada di mana, jadi Gunung Muro ini berada di Kalimantan Tengah. Jadi pada tanggal 31 Mei 2019 ada pendaki bernama Indra yang mendaki Gunung Muro. By the way, Gunung Muro ini aslinya adalah sebuah bukit, tetapi masyarakat sekitar menganggap itu adalah sebuah gunung. Makanya Indra rencananya naik gunung itu hanya 1 hari saja. Jadi dia rencananya naik Gunung Muro ini pagi hari, lalu sore harinya langsung turun. Pada saat melakukan pendakian memang Indra ini hanya seorang diri. Namun ketika ia di pertengahan jalan, ia tergelincir dan jatuh. Keadaan dia hanya merosot jadi masih bisa menahan. Jadi kejadiannya ini jatuhnya tidak langsung terguling-guling atau langsung jatuh parah. Jadi dia ini jatuh di antara akar-akar yang sangat lebat. Dan setelah tergelincir dia memutuskan untuk turun saja, tidak melanjutkan pendakian. Dia turun mengikuti aliran sungai. Dan pada saat itu juga dia masih bisa menelepon lalu menghubungi adiknya untuk memberikan kabar kalau dia bakal turun dari Gunung Muro ini bakal telat. Jadi ketika ia mencoba menghubungi adiknya, dia mendengar bunyi lonceng dan memutuskan untuk mengikuti suara lonceng tersebut yang dia yakini itu adalah suara lonceng dari pendaki yang lain. Namun naasnya adalah tiba-tiba dia menemukan sebuah curug. Lalu Indra ini langsung mengecek HP-nya untuk menghubungi adiknya. Namun tiba-tiba sinyal di HP-nya menghilang. Dan dia langsung tersadar bahwa dirinya tersesat di Gunung Muro ini. Selama 3 hari dia tersesat, mengaku dia tidur dengan tumpukan-tumpukan batu. Dia benar-benar bertahan hidup selama 3 hari. Dan selama 3 hari tersebut akhirnya dia menemukan sebuah pondok tidak jauh dari curug tersebut. Dan ia berharap bakal ada pendaki lain yang lewat. Tetapi sampai hari kelima pun dia tidak menjumpai satu orang pun pendaki yang lewat di pondok tersebut. Jadi dari hari ketiga dia menemukan pondok tersebut sampai hari kelima dia mengaku bahwa ketika ia tidur di malam hari, katanya dia mendengar suara laki-laki tertawa yang terdengar sangat jelas. Dan sampai hari ke-6 dia akhirnya menemukan satu orang yang ia yakini itu adalah seseorang pemburu di Gunung Muro. Sontak Indra langsung meminta pertolongan kepada seseorang tersebut dan dia bilang, "Anda bisa bantu saya tidak untuk turun ke bawah?" Kata pemburu tersebut juga, emang sudah banyak orang-orang yang mencari Indra dari 6 hari yang lalu. Jadi ketika Indra hilang di tanggal 31 Mei 2019, di keesokan harinya atau di tanggal 1-nya itu, keluarga dan tim langsung naik ke atas untuk mencari Indra. Tetapi sama sekali tidak menemukan Indra. Jadi kondisi Indra di hari ke-6 itu sudah benar-benar kekurangan makanan karena dia sudah kekurangan makanan di hari kedua. Dan dari hari kedua itu dia makan seadanya. Apa saja yang ada di depan Indra langsung ia makan, seperti tumbuh-tumbuhan. Dan para pencari sudah 6 hari itu sudah lalu lalang di pondok tersebut tetapi tidak melihat keberadaan Indra. Indra pun mengaku bahwa sama sekali dia tidak melihat orang-orang yang mencari dirinya. Di sini ada hal yang masih abu-abu. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Indra? Indra ini percaya bahwa karena pemburu tersebut sering lewat Gunung Muro, akhirnya dipermudah untuk menemukan keberadaan Indra. Alfi di Gunung Lawu. Pada tanggal 30 Desember 2018, Alfi ini melakukan pendakian di Gunung Lawu.
Buat kalian yang belum tahu Gunung Lawu itu di mana, Gunung Lawu ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya di 3 kabupaten, yang pertama yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, dan Kabupaten Ngawi dan Magetan di Jawa Timur. Lanjut ke ceritanya, jadi Alfi ini berpamitan untuk mendaki gunung. Tetapi Alfi ini tidak bilang bahwa dia bakal mendaki Gunung Lawu. Ibu Alfi mengaku, Alfi ini sempat berpamitan kepada ibunya untuk mendaki gunung. Tetapi dia tidak bilang mau mendaki ke gunung mana. Dia hanya bilang mau mendaki dan terburu-buru. Katanya si Alfi ini memang baru saja membantu ibunya berjualan di pasar. Setelah sampai rumah, ia langsung bergegas untuk mempersiapkan barang-barang dan langsung berangkat menuju ke pendakian Gunung Lawu. Alfi ini berangkat bersama ke-6 temannya menuju ke Gunung Lawu dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Alfi mengirim SMS kepada saudaranya untuk memberikan kabar bahwa motor yang ia kendarai mengalami kebocoran ban di daerah Boyolali. Jadi itu adalah SMS terakhir yang diterima keluarga pada saat kebocoran ban di daerah Boyolali. Dan setelah SMS itu, Alfi ini tidak memberikan kabar lagi kepada keluarganya sampai tanggal 2 Januari 2019. Jelang tengah malam, tiba-tiba tim SAR Gunung Lawu menelpon keluarga Alfi untuk memberikan kabar bahwa Alfi telah menghilang. Tim SAR ini bilang bahwa Alfi telah hilang di Gunung Lawu dan mereka sudah berusaha untuk mencari Alfi. Lalu di tengah-tengah pencarian Alfi, akhirnya tim SAR memberhentikan pencarian karena pencarian itu sudah dilakukan selama 23 hari tanpa hasil apapun. Lokasi-lokasi yang diduga tempat terakhir Alfi ini sudah disusuri namun tidak ada jejak apapun atau tanda-tanda dari keberadaan Alfi ini. Termasuk tempat di mana sudah tercium bau-bauan yang sangat menyengat dan hasilnya pun nihil. Akhirnya proses pencarian dihentikan pada tanggal 8 Januari 2019. Hingga sekarang ini keberadaan Alfi belum ditemukan. Vaikus di Gunung Arjuno. Vaikus ini adalah pendaki Gunung Arjuno. Untuk yang belum tahu juga, Gunung Arjuno ini terletak di daerah Jawa Timur. Pada saat itu Vaikus meminta izin kepada ibunya untuk mendaki gunung. Pada saat itu Vaikus juga bilang kepada ibunya dia bakal bikin heboh. Saat ibunya mendengar, ibunya kebingungan. Karena anaknya ini tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari kata heboh tersebut. Sampai pada akhirnya Vaikus dinyatakan hilang di Gunung Arjuno. Ketika Vaikus telah ditemukan oleh tim SAR, ternyata kondisi Vaikus telah menjadi tulang belulang. Jasadnya Vaikus ini ditemukan oleh pendaki lain yang sama-sama tersesat di Gunung Arjuno. Dan sampai saat ini tidak tahu apa alasan dan apa yang terjadi kepada Vaikus. Roy di Gunung Arjuno. Roy ini seperti yang sebelumnya, ia pendaki Gunung Arjuno. Dia hilang tetapi masih bisa ditemukan dengan selamat. Jadi Roy ini adalah pendaki yang ditemukan selamat oleh tim SAR di Gunung Arjuno. Tepatnya pada tanggal 8 Januari 2019 tanpa sengaja. Jadi pada saat itu tim SAR ini sedang mencari keberadaan Vaikus yang hilang di Gunung Arjuno juga. Nah, Roy ini adalah salah satu pendaki yang menemukan tulang belulang dari Vaikus. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat seorang Roy duduk sendirian. Dan bisa dikatakan Roy ini telah tersesat dan ditemukan oleh tim SAR. Roy ini saat ditemukan ia terlihat sangat kebingungan. Benar-benar si Roy ini ketika diajak berkomunikasi ngomongnya ngelantur kemana-mana. Kondisi cuacanya elek sampean yo bahaya narek ilang posisi yo statusnya tutup. Lek gak ngono kartu pelajar. Yo, engko lek ana ibuke sampean golek ndek nisor, ana anakku rene ya. Nah, terus ya apa terusan? Dan tim SAR ini mengaku ketika mau membawa si Roy ini butuh effort karena cukup sulit untuk berkomunikasi dengan Roy ini. Dan pada akhirnya tim SAR yang begitu cepat dan dengan sigap menangani si Roy ini, akhirnya si Roy dinyatakan selamat.
Tetapi sayangnya untuk Vicus tidak. Karena si Roy ini adalah salah satu pendaki yang hilang dan menemukan jasad Vicus. Sekian dulu konten kali ini. Buat kalian yang mau saran-saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe serta loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. See you next video. Bye bye.